berbicara tentang pengobatan di Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ma anzalallahu. Oh, banyak sekali kalau kita berbicara. Tapi kita orang muslim tidak percaya kadang-kadang dengan kita. Bahkan kalau saya mau jujur sekarang ini, siapa yang bawa Quran di sini coba? Ada nggak? Kalau para ulama bilang mau pindah dari kenapa? Jangankan dibawa, tidak dibawa, apalagi dibaca. Kalau kita bawa dia bangga. Ya insya Allah mudah-mudahan saya sama putra saya, kemana kamu pergi? Nah, jangan lupa bawa Quran. Walaupun kamu baca, tapi kamu tetap udah ingat itu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali fenomena-fenomena kejadian proses alamnya ini. Andai kan kita kupas tuntas hari itu, enggak bakalan selesai sebulan pun. Ini kita kupas yang tadi. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Bukan tafsiran. Karena saya bukan ahli tafsir, takutnya saya salah. Tapi coba buka. Masya Allah, malu rasanya. Malu, terus malu kita. Loh, kalau yang lain-lain kita mau, kalau yang disuruh tentang ini gak mau. Yang mau hijab kabul harus pakai itu, harus pakai ini. Harus maunya dengan kalau nggak dengan Al-Quran gak mau kan? Siapa coba yang mau hijab kabul nggak pakai Al-Quran? Berarti kan maunya enaknya aja. Tapi ketika yang susah-susah ini nggak mau. Itu yang hari ini kita coba. Itulah yang disebut konsep ilang ini. Ya, kita lanjut dulu. Yang mudah-mudahan saya tuntas materi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini yang misi kita, karena setiap diurang itu punya visi dan misi. Karena kalau nggak punya visi dan misi, kita hidup aja harus punya visi dan misi. Kalau Anda nggak punya visi dan misi, apa jadi Anda? Ya makanya nanti saya bilang nanti buat Aris, tolong bawa anaknya ke sini, bawa insya Allah ya. Karena nanti kita nggak tahu. Bukan teknik saya yang hebat, tapi semua kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah saja nanti. Kita bareng-bareng terapi. Karena beliau itu sudah berapa tahun? 16 tahun anaknya sakit, dia diterapi bukan iya itu. Kan pertanyaannya sekarang kok dia nggak bisa terapi anaknya? Loh, iya. Bertanya kita, loh, Anda yang terapi. Ya bisa jadi, jangan-jangan Anda hanya mau terapi orang, tapi ketika anak Anda sakit gak mau Anda jujur dalam hatinya apa kesalahannya, apa problemnya gitu. Nah ini kita gak apa-apa. Ini yang kadang-kadang saya pun kadang-kadang malu. Saya loh, saya kita jauh-jauh dari Pura-Pura ini, jauh dari Malaysia, istrinya ke Cina, ke Hongkong. Ya kenapa kok jauh-jauh dari Indonesia? Banyak kok saudara kita yang sakit. Ini saya kecil ukurannya. Apa itu kali ya? Oh, 6 berapa ukurannya? 6 kali, udah sampai 6 meter ya? 6 kali 3. Berapa? 3 kali 9. Tapi ya alhamdulillah, saya nggak pernah main di YouTube, nggak main di Facebook. Loh kok bisa datang? Dari mana dapat informasi? Ini di training ini sampai saya stop. Tidak, saya kehabisan 30. Dari Bogor 10 orang, dari Tangerang, dari Malaysia juga. Ya saya bingung juga saya. Ya inilah cara Allah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang hebat. Karena apa-apanya dicolek kamu sekali sama Allah. Habis kita. Nah, inilah mengingatkan diri saya dan kita semua di sini. Karena kadang-kadang ketika melalui itu ada orang sangat kejepit, udah 7 tahun, 2 kali tolek, 2 kali bekam, 2 kali direfleksi, 2 kali ditotok, tunggu. Tapi ada kadang-kadang berbulan-bulan sampai kita pikir. Kalau Anda sebagai seorang terapis, sebagai perawat, perbaiki hati Anda, bukan Anda. Dan ini yang terlintas di pikiran saya, di batin saya sampai saat ini. Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai ada terlintas di pikiran dan batin saya bukan pasien saya. Dan ini yang paling berbahaya dan masuk ke apa Pak? Musyrik. Syirik nggak kira itu? Iya Pak Aris, syirik nggak? Kira-kira ada terlintas di pikiran Anda Pak? Jujuran terus bahwa saya pun begitu.
maka seterusnya kita melatih siapapun walaupun perawat. Karena ya bisa juga maaf ini. Apalagi kalau kuliah kita antara medis sama non medis, kalau kita kan ini beda lah. Saya kan kuliah di perawat 7 tahun. Kamu kan cuma pelatihan 2 hari. Masa nanya saya dokter, saya sampai tingkat spesialis. Lagi-lagi tapi kehebatan ilmu bukan itu dia. Tapi kalau Allah mau sembuhkan orang lewat tangan siapapun bisa. Ya. Ini makanya visi kita adalah mengajak setiap insan menuju sehat rohani dan jasmani. Jangan sehat jasmani saja, tapi rohani tidak sehat. Gimana Pak? Benar nggak? Harus dicas dulu rohaninya, baru fisiknya, artinya ruh dan fisik. Ya. Dengan pendekatan apa kita? Ya harus ada ketiga proses ini. Kalau nggak ada tiba-tiba pinjam saja satu, nggak ada proses ilahiah, nggak ada ilmiahnya, nggak ada alamiahnya. Ya bisa lari ke dukun, bisa lari ke paranormal, bisa lari ke mana gitu. Tapi kita bukan mau menyalahkan normalnya. Terserah nanti dalam di dalam Al-Quran barang siapa yang mendatangi dukun, para ulama dan orang pintar itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan. Jangankan kita ke sana, menunjukkan itu tempatnya, udah kena kita. Tidak usah kita ke sana, baru melangkahkan kakinya sudah kena. Itu bahayanya. Makanya di sini mudah-mudahan kita bukan seperti itu. Tapi ini konsep yang kita bicarakan. Ini misinya apa? Meluruskan konsep pengobatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Sekarang itu masya Allah, bayangkan, saya pernah ikut di Ruqyah Syariah itu. Persatuan dukun dan paranormal seluruh Indonesia itu anggotanya 30 juta orang. Persatuan bekam dan ruqyah dan lain-lainnya itu nggak sampai 1 juta. Ini dangkal. Saya juga kaget dikira-kirain teman-teman dari mana saya membuktikan dan juga disahkan secara legal formal negara. Dan dia tidak izin. Dan kita kadang-kadang izin Pak Aris ada izinnya nggak berkamu? Ada ya. Ya, tapi semua harus kita sesuaikan. Ya. Lalu menolong setiap insan manusia yang sedang sakit, baik fisik dan psikisnya. Kadang-kadang kan kita suka melihat fisiknya Bu ya. Makanya ketika saya ikut belajar Bu, saya belajar psikologi gitu ya. Jadi orang-orang yang istilahnya ketika praktik tentang orang-orang sakit jiwa dia. Ternyata saya bilang sama beberapa dosen dokter itu, Pak, ternyata pendekatan spiritual ini yang paling dahsyat. Bapak bisa buktikan? Bisa. Dan saya hampir tiap hari di klinik saya temukan. Saya tanya, mana keluarganya? Kan di ada sejenis interview ya. Bu, dulu ketika umur kandungannya 4 bulan di mana? Setelah lahir gimana? Ini supaya saya begini itu nangis ibu. Berarti ada masalah dulu kan? Ya sudah Bu, kita nggak usah lanjutkan. Jadi bukan ibunya itu, bukan anaknya yang kita terapi. Kedua orang tuanya. Ketika saya coba baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran di surat Al-Fatihah pada Quran dia adalah sifat yang paling dahsyat dan ada sejarahnya di zaman Rasulullah ya. Pernah tahu kan? Ada seorang ini sengat kalajengking, ada orang yang patok ular, baca ini tugas air dan lebih pendam tembok. Ya, cuman kalau kita berbicara sekarang, kita mindset kita bergeser. Apa yang bergeser? Keyakinan kepada Allah. Ya karena sekarang sudah teknologi. Tapi walaupun canggih-canggihnya teknologi, yang paling banyak tempatnya orang mati di mana? Hah? Ya enggak, sebelumnya itu sebelum masuk kuburan tuh di mana? Rumah sakit ya. Makanya kita ganti sekarang namanya rumah
sakit itu. Ya itu yang bikin orang, ya itu ya kan. Loh sekarang kita hanya menjadi kata rumah sakit, bawa ke rumah sakit, doa. Ya sakit terus, coba aja biar rumah sehat. Makanya kalau orang-orang tanya kayak Pak apa Ali kayak saya itu nggak mau Pak rumah sakit. Kalau saya rumah terapi, kalau rumah sehat juga agak bahaya juga. Makanya saya nggak mau pakai rumah sehat. Emang kamu yang nyahatir? Saya tapi namanya rumah terapi ya memang tempat orang berobat gitu. Kalau rumah sehat masih ada yang kata-kata sehat berarti sehat harus sehat. Apakah semua pasien Anda sehat? Enggak. Itu ya ini ya terus mengenalkan terapi holistik sebagai pengobatan yang sami totalitas menuju ilahi Robbi. Karena itu yang ending terakhirnya kita harus ada endingnya ya. Lalu yang kelima mudah-mudahan setiap yang ikut di terapi ini sebagai ya nanti dia jadi mentor atau jadi terapis karena ada jenjang-jenjang yang kita akan lakukan. Ya ini untuk mensejahterakan setiap terapis dalam kelangsungan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kalau enggak gini enggak bakalan. Ngapain kita bahagia tapi enggak sakinah, enggak mawaddah, enggak warahmah kan? Ada hanya sakinah aja. Anda mawaddah aja, Anda warahmah aja, nggak bisa karena ini satu kesatuan. Harus sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu semua isi dan misinya. Ya. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara ini saya hanya melihat dari diri saya. Dulu saya pernah sakit kan, ketika umur masih 20-an, saya kena mah kronis makanan nggak masuk sekitar tahun 1990-an. Terus saya melihat acara di TVRI itu Profesor Dr. Henry. Itu dia menyampaikan herbal sama teknik terapinya. Itu saya kalau lihat itu dari jam setengah 6 itu, enggak saya ikutin terus sampai saya ikut belajar sama beliau, ikut belajar ininya namanya herbalnya bukunya. Dan terus sejak itu saya ingin tidak mau tertinggal, semua ingin saya bisa dari pengobatan. Dan itu yang kami ragu menjadi sebuah pengobatan menjadi holistik. Holistik itu artinya secara totalitas, baik dari fisiknya, dari lingkungan, karena alam ini, tubuh ini prototipe alam. Kalau dia panas alamnya, darah kita. Kalau dia ini dingin, porsinya dingin juga, banyak kencing karena kencingnya karena ya. Lanjut. Apa itu terapi holistik sudah diterangkan dari yang Pak dah jelas tadi. Insya Allah ini yang penting nanti kan di materinya yang ada, tapi tidak selengkap di sini. Kemarin itu ada 50 halaman lebih yang dijelaskan. Cuma kayak seperti buku, tapi saya sudah menulis bukunya. Satu kitab satunya kitab holistik satu, kita sebut konsep ilahiyah. Kitab duanya, buku duanya konsep ilmiah. Kitab tiganya kitab ilaha alamnya. Itu sudah saya ingin cuma layoutnya belum. Kemudian saya bisa langsung diterbitkan. Subhanallah, ternyata kata Allah belum kasih. Ya. Nah, apa itu holistic concept? Nah, ini sudah mulai kita ya, karena berbicaranya Allah itu menciptakan manusia ini dalam 3 1, 2, 3. Kalau soul itu apa? Ada yang ngerti soul? Jiwa, spiritual, gabung dia semua. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan ini. Nah, ketika kita bisa menganalisa diri kita dengan kita, insya Allah inilah dia konsep holistik ya. Bagaimana ininya? Ini holistik itu totality. Dia mencakup manusia, natural alamnya. Terus semua kultur, sosial, kognitif, psiko, bio, spirit, karena tidak bisa dipisahkan. Dan berhati-hati itu saya turun boleh. Berarti kita sakit ini bukan semata-mata fisik sebenarnya. Fisik itu adalah akibat saja.
yang paling susah doa itu ternyata kalau ada orang, wah saya ini apa lambung hampir setiap hari. Dan alhamdulillah ini ya Allah masih kasih saya kesehatan. Karena ya kalau ada yang ini kalau udah batu-batu udah saya cepat aja keluar aja dulu. Itu batu gitu. Nah, terus kemarin itu datang dia. Pak saya ingin bertanya sama Bapak. Kan saya nih berdua sama mama saya kan batuk pilek dan panas. Kenapa saya yang berdua aja Bapak kasih tetesan minyak kayu putih dan dikasih madu campuran alkindi itu? Kok saya berdua? Iya, kemarin dia datang tapi sudah sebenarnya saya pada ini kemarin itu gue kena COVID. Makanya saya juga heran kok pada ini nggak mau ngomong. Kok padahal menurut perkiraan saya tahu. Karena saya nggak tega bilang ini pulang karena itu kena COVID. Tapi saya tetap ya Allah, di mudah-mudahan dia kena COVID, tapi tolong ya Allah sehatkan saya dan dia. Baru jam kemarin datang lagi dia, tapi saya sudah diganti Pak, ini hasilnya. Saya teteskan di air hangat minyak kayu putih yang 100%, lalu dihirup. Katanya subhanallah Pak, di rumah akhirnya ini anak saya dan semua kena, tapi yang nggak kena yang paling Pak dari dulu itu, dan dia langsung diminum, saya tetesin dan habis disirup diminum karena di sini kena, semua saya kena di keluarga. Dan anak saya yang paling bahaya lagi itu sekarang masih di Senayan, masih di ya total ini. Ya, makanya kita yang penting kalau menurut saya kita bukan meremehkan virus ini, enggak kita remehkan, tapi spiritual kita jangan sampai mental kita rusak karena demi bukan karena memang Allah kabur nyawanya dan Allah yang membuktikan dan menghidupkan tadi sampai awal. Ya, tapi kita tetap jaga olahraga, nutrisi, imunitas kita jaga, makanan yang jangan yang kena yang dingin karena virus kita punya dingin. Ya, itu. Mereka kayak silakan. Ini kenapa kita harus berbicara ini? Masya Allah. Karena kalau kita sudah tahu secara totalitas, maka kita akan bisa mengantisipasi apa yang ada di diri kita. Jadi kita nggak berbicara tentang musiknya. Tadi Pak Supri mungkin nggak pernah dipegang penghubungnya. Berasa nggak Pak? Nah, coba siapa yang maju di sini? Ini teknik kita pegang penghubung. Coba siapa? Ayo mari sini. Duduk di sini. Gak apa-apa, walaupun matinya biar holistik itu kita berbicara langsung, tapi untuk besok. Nah, ini sini ada di sini. Sini. Biasa. Saya apa-apa. Iya, kan saya agak lupa suratnya, pernah kami hubungi dia bawa di motor saya bahwa semua setan, iblis, laknatullah alaihi dan jin kafir pasti di sini. Karena yang berusaha itu pola pikir kita, tapi kalau hati tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya ketika kita pegang ini tahu aja Bu. Ibu kemarin nanya, ya gimana rasanya? Gimana rasanya? Agak berat. Padahal kan tadi Bapak ini taruh aja caranya. Iya. Iya. Coba datakan sedikit. Berapa kilo kira-kira? Intinya lebih berat daripada beratnya kepala ya. Coba gimana selanjutnya? Lebih fresh. Segitu aja. Benar serius itu, jangan bohong katanya. Iya. Sudah. Ini salah satu dong. Kalau pegang kaki beda lagi nanti. Dia kerebutan dia. Itu. Kenapa? Ya saya cuma mengambil dan Abu Jahal itu dikuasai oleh Abu Lahab. Abu Jahal kuasai ubun-ubunnya. Ini ubun-ubun. Makanya nanti anak-anak Masya Allah mudah-mudahan di rumah dicoba, dites. Yang susah diatur, yang susah sholat apa segala, pegang aja ubun-ubunnya.
bacakan Al-Fatihah boleh 3 kali, boleh 7 kali, tiup di air dan tiup ke kepalanya. Itu rasanya, ya Bu kemarin dari coba ya, saya tiup, tembus enggak Bu? Enggak, saya aja, semua kita, ruh kita sama. Belum tentu saya yang lebih soleh, belum tentu saya lebih baik, bisa lebih baik bapak-bapak. Belum tentu saya walaupun yang berbicara, bahkan yang berbicara itu penyebut saya karena banyak ngomong. Ini sekilas saja. Ini yang belum kita, saya tapi tidak mau ngomong kita. Padahal ini tidak Al-Quran ngomong gitu. Makanya kalau orang-orang mungkin kan dipegang ini ya, dipegang itu. Tapi makanya ketika belajar mungkin, tapi dia hanya belajar tok mungkin, tidak belajar saraf kranial gitu ya. Otak kranial itu kan, ya saya agak bisa dikit lah kranial. Makanya bukan kita belajar. Karena kalau dia tidak mengerti mana posisi lumbar, servikal, torakal, dan sakral dan oksik itu beda. Dan beberapa orang yang diterapi, yang dipegang, Pak sudah pegang kemana-mana. Bapak, kok dipegang sama Bapak, kok ada rasanya ya? Nggak tahu, orang bisa apa saja. Kok enak sekali, kok nggak ada. Biasanya kita dipegang 3 hari, 4 hari masih ada sakit rasa tubuh. Kok ya? Besoknya nggak ada rasanya sama sekali. Dan seperti ya Allah alam bisa Bapak. Itu cara Allah. Makanya perlu kita belajar kita neurologi itu saraf ya Pak ya. Kalau yang orang kesehatan ya dulu saya nggak tahu keuangan, makanya saya penasaran ya. Masa kita sebagai terapis nggak tahu gitu kan? Kalau pas enggak kita tahu ya. Nah ini kalau kita berbicara ini bicara lagi ini kan peta kehidupan manusia. Manusia itu ada yang disebut manusia bumi, ada yang disebut manusia langit. Nah kita ini manusia apa gitu? Iya. Itu kalau dia manusia di bumi itu ya ini kaitannya dengan dasar fisik. Lalu apa yang sini organ dalamnya? Kata kuncinya di mana? Ada di perut. Apa kata Rasulullah di hadisnya yang sangat baik? Penyakit itu sumbernya di, maka jagalah maka jagalah makananmu. Iya tadi kan temen banyak. Ya itu dia. Ini masya Allah ini dari teman-teman. Ini Pak Peri belum punya kan? ini yang perlu kita gali diri kita. Insya Allah ya nanti sesi ada namanya pelatihan atau training expert. Itu nanti ada upgrade-nya, terus praktiknya. Dan ini aja kalau saya nggak mau. Misalnya kalau teman-teman di Bopekar 2 hari pertemuan udah titik, nggak bisa begitu. Kerugian 2 kali pertemuan udah nggak ada upgrading-nya. Nggak bisa begitu. Ilmu yang menuntut ilmu apapun itu harus dengan di samping secara teoritis dia juga talaki, duduk bareng, bersila. Oh ya, sekali saya terlatih. Oh ini Pak Pri, ayo kita coba Pak Pri. Kita coba ini, coba sekarang kita buktikan, kita terapi dulu seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, baru kita pegang. Kita lihat hasilnya dengan yang tidak diterapi ujung kepala, ujung kaki dan kepalanya. Coba kita buktikan. Dan Pak Arjuna sudah membuktikan. Ya Pak Arjuna. Ini Pak Arjuna ini perukia. Tapi ketika coba Pak Arjuna, pernah marah enggak? Ya masih saja. Tapi ubinya bilang, iya Pak. Mau kita keluarkan enggak? Boleh. Sampai ini kan perokok berat ya. Walaupun dia berpikir perokok juga. Maaf enggak apa-apa Pak ya. Tapi ini kisah nyata. Dia bilang, mau berhenti merokok enggak? Mau berhenti merokok enggak? Mau. Tapi kalau kita lihat secara psikologi, kan kalau orang mau berhenti merokok mau, itu jawaban pasti bisa. Nah kalau dia masih mikir ya. Setelah berapa menit baru aja mau. Oh iya, dia bilang, kenapa Pak saya? Lama dia. Tapi setelah dia datang lagi ke sini, alhamdulillah terjadi. Kok cuma saya disuruh berhenti merokok? Ayo. Dan cuma pegang kepalanya.
Ayo, rokok itu menyakitkan, rokok itu najis, rokok itu pembunuh, rokok itu. Dia cerita sama saya. Ini kisah nyata loh. Dia nanti dia ceritakan. Mungkin saya bohong, nanti dia yang tahu dia bohong. Dia ceritakan. Ini Bapak Ibu. Setiap saya lihat HP saya, kok muncul apa Pak? Ada postingan rokok haram, rokok ini. Subhanallah. Itu siapa yang menyebabkan? Bukan saya. Allah, siapa yang suka minuman keras? Boleh kita buktikan. Tapi harus ada keinginan kuat dari dia. Kalau nggak ada, itulah yang disebut oleh Allah. Jika kamu mau merubah dirimu, maka Allah akan merubah. Tapi kalau kamu tidak mau merubah dirimu, Allah tidak akan pernah mau merubah dirimu. Ya, contoh kita dari kampung orang-orang tetangga. Ya mungkin kita juga orang-orang yang gembel, tapi ketika masuk Jakarta kan beda. Padahal kalau kita berbicara, oh iya, di kampung sama aja sih. Cuman tingkat keinginan kita untuk lebih baik di depan kita kan beda. Ketika kita, karena kompetisinya di Jakarta sangat besar. Ya nggak ada orang yang duduk-duduk, bagaimana jadi gembel. Nah, itu juga seperti itu. Ini kalau kita kupas hari ini Mbak Gani, saya tanya, ini siapa yang gratis Pak? Haris sudah pernah? Belum punya? Belum. Insya Allah ini luas kajian. Makanya tidak usah kita ini nggak habis-habis nanti masalahnya. Sangat luas sekali ini kalau kita berbicara ini. Karena dia ini manusia langit itu ruh hati. Ketika dia sudah mengucapkan hati, apa patologinya di sini? Kalau kita bicara manusia langit, patologinya di sini, kontrolingnya di hati. Kalau dia tidak menjalankan sunnah, ya biar aja. Kan nggak boleh kan kalau berpria. Ya misalnya, contoh kita berpegang setiap sebulan kali, itu jadi sunnah nggak? Tapi apakah semua saudara-saudara kita muslimah ini menjalankan nggak? Sekarang di klinik antum boleh dicek datanya. Satu pasien itu rutin nggak ada, konsisten nggak, istiqomah nggak dia? Itu yang daerah. Lah artinya orang ini tidak mau ikut yang ikut sunnah. Rasulullah ketika diperintahkan bekam oleh Allah dan perintah bekam bersamaan dengan perintah sholat dulu baru bekam yang perintah. Lalu nanti Allah atau Jibril Rasulullah. Lalu lihat jarum aja orang muslim takut, apalagi mau perang. Lihat jarum aja, dia mau bekam banyak di sini lagi. Orang kalau dari jarum jangankan dipas, belum ditusuk aja udah pingsan. Itu lebih gawat Mas Bu. Kalau masih dibekam kan di belakang nih, nggak kelihatan. Makanya kalau kita sebagai gratis itu bisa menggunakan hati. Atau kita baca aja. Kalau saya sering Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba dengerin, tenang nggak hati? Nggak mungkin diomongin hati, karena ini la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan doa perang. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kita kecuali ya baik. Nah sementara ini nih, terutama kita, saya sendiri sebenarnya, tapi sekarang saya, Bu, kalau di rumah sakit Pak, bapak ini pelajaran tuh, ini yang saya ada kemarin sudah 1 minggu, 7 pelajaran. Saya orangnya nggak datang ke pelatihan ini, karena ketika besok mau cerita sama istrinya lagi. Dia nanti ada testimoni yang ada gagal ginjal. Dia suruh besok Pak Bapak cerita, kita bareng-bareng terapi, bukan saya aja. Termasuk Pak Pandu nih.
Apa yang harus aku hindari? La taqdo walakal jannah. Membayangkan. Belum dia penasaran. Apalagi Rasulullah. La taqdo walakal jannah. Balik lagi dia. Apalagi Rasulullah? Jawabnya dia lagi. La taqdo walakal jannah. Artinya kalau sudah 3 kali Rasulullah mengatakan satu kata itu sudah sangat berbahaya. Dan dibuktikan marah itu setelah diteliti oleh beberapa kalangan medis. Berapa yang rusak saraf dan selnya kalau menurut kesehatan? Bukan ribuan, jutaan miliaran. Dan dibuktikan secara ilmiah. Dan setiap saya adalah orang yang stroke, kalau sudah saya digantinya, ini sebenarnya pendapat dari orang Medan, Ibu Lubis. Dia dari kemarin itu seminggu kena kayak kapas. Setelah saya poin, Pak, maaf, ini temperamennya luar biasa. Oh, karena saya punya data, hampir orang stroke itu yang sifatnya paralis, seperti Umar, rata-rata tinggi. Tapi yang sifatnya melankolis, itu biasanya juga kenanya di tensi rendah. Dan saya lakukan penelitian itu dan saya ternyata sifat dan karakter wilayah kesukuan kita pengaruh, ditambah proses alam. Maka satu-satunya jalan untuk kembalikan itu siapa? Bukan para terapis, bukan para. Kembalilah kepada 2 petunjuk itu, Al-Quran dan Sunnah, dan baca. Dan kita baca sunnah-sunnah tentang pengobatannya. Allah bahsyat. Ya, itulah. Ya, ini kalau kita berbicara ini panjang. Karena ini teman-teman dari Progres mau dikaji menggali, dan ini saya dapat dari Jawa Timur. Dan ini untuk proses analisis yang sangat dahsyat. Nah, apa sih makna konsep, makna holistik dari konsep ini? Bahwa fitrah manusia itu pasti sempurna dan seimbang. Sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Nah, ini di surat At-Tin ayat 4 ini Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu al-infitar disebutkan lagi yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kenapa harus seimbang? Kenapa kita belajar diam dan diam? Dan tubuh ini harus begitu, tidak mungkin dia bisa dari harus ada hawa panas, hawa dingin, hawa sedang. Nah kalau dia panas terus, habis. Kalau dia dingin terus, habis. Itu Allah sudah bilang pola hidup keseimbangan. Ya cuma kan beda dengan pola hidup Rasulullah sahabat itu. Nanti kita. Nah ini di hadis yang sangat sahih. Ini Imam Muslim dalam kitab satunya dari riwayat Abdullah Amr mengatakan sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Tubuh kita ini punya hak, tapi kadang-kadang kita kan kelewat. Apalagi kalau kita udah berbondong-bondong pasien kita, ya kita tahu diri kita sudah lama, maka kita tahu menolak, nggak enak. Lah terapis, lah masa terapisnya letoy bukan? Makanya ya terapis kan saya dan teman-teman yang lain kalau udah pagi di sini saya kadang-kadang klinik jam setengah 6 itu jogging sampai jam 8 kalau mandi baru makan baru saya terapi. Karena kalau nggak itu, lah secara jasanya kita terus isinya kuat, secara rumiah lebih. Lah kalau ada terapisnya nggak pernah sholat bunga, nggak pernah sholat malam, nggak pernah berdoa, apalagi nggak sholat, terus gimana? Itu gimana itu? Iya bu? Iya bisa sembuhnya dari setan. Loh, kalau anda belajar rukiah di dalam, masya Allah. Oh jangan, ini misalnya, tidak usah belajar, tidak usah dia melihat saya dan dia lihat sekali kalau dia tidak ada dasarnya dari nasabnya dari berbagai itu dia juga mikir, dia juga pernah berkata dengan dunia juga bisa juga. Jadi, tapi siapa menyembuhkan? Bisa dan Al-Quran mau mudah di dalam kitab dan fasilitasi juga. Ya. Ini, jadi ini kalau kita ini data ini dari Departemen Kesehatan di tahun
jagung di Indonesia itu ini 150 juta per tahun. Yang kena stroke 30 juta per tahun. Yang kena diabetes 14 juta per tahun. Itu data dulu. Kalau data sekarang 2011 nggak tahu nih. Wow. Ya. Ini lanjut. Hal-hal yang penting terkait dengan konsep wilayah ini. Satu, ini jadi kalau yang teman-teman yang sudah ngaji apa itu tauhid, apa itu akidah, tahu bagaimana susah payahnya Rasulullah ketika menyampaikan dakwah ini. Yang pertama itu di Mekah itu sampai 13 tahun ya Pak. Yang ikut berapa orang? Pemerintah. Cuma 5 orang. 13 tahun yang ikut dia tentang ini. Yang masalah dua ini otoriter. Subhanallah cuma 5 orang atau 5 orang. Akhirnya dia hijrah ke Madinah ya. Baru di situ berkembang. Nah, apa? Ya kalau kita tahu, tidak usah kita bahas di sini sampai tuntas karena kita pelatihan. Nanti ada kajian khusus itu para ustaz ya. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau enggak kita ngerti. Kalau rububiyah itu apa sih? Itu hubungan dengan penciptaan, dengan kekuasaan, dengan pengaturan alam. Kalau dia rububiyah apa? Pengesaan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak apapun yang kita kerjakan baik kepada madhab pada sunnah pada kita ini itu hanya untuk Allah, bukan untuk dilihat sama orang. Kalau dia asma wa sifat itu gimana? Ya penerapan dari sifat-sifat Allah ini. Iya. Lalu memahami akidah yang lurus. Bagaimana akidah yang lurus itu? Ya, sudah kita pada tahu. Ikuti Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, itu. Karena ini yang fundamental dalam pengobatan itu. Kalau rusak ini, baik terapisnya maupun pasiennya, ya sudah salah. Nah, pihak ketiga yang akan bermain di sini. Siapa dia? Ada korin. Siapa yang punya korin sini? Ini yang susah untuk dihilangkan karena dia mau pergi itu ketika kita masuk yang lain lain. Kalau dia masih sama. Tapi ketika kita mati nggak mau, kamu pergi, kamu mau hingga ke tempat yang lain aja. Ya, ini. Ya, kita lanjut. Terus bagaimana sholat fardu dan sholat sunnahnya? Karena setiap terapis itu harus tanya orang. Di samping kita mendapat nilai spiritual dari dakwahnya, ya materinya ya alhamdulillah. Kalau materinya bapak itu udahlah, jangan ditanya lagi Pak Aris, Pak Arjuna, apalagi Pak Arjuna ini istrinya perawat juga, tapi nggak ada deh dia. Yang jangan tapi dia perawat, tapi dia perugian juga top istrinya. Ya. Ini lalu gimana sholat sunnahnya? Selalu sholat malam atau tidak? Selalu sholat duha atau enggak? Selalu sholat sunnah sebelum sudah sholat fardu enggak? Kan itu menambah nilai untuk kesembuhan. Ya. Nah, ini baru kita lihat videonya. Kita sama-sama sambil juga.
durasinya 15 menit. Gak apa-apa Pak ya. Kalau rumput ya, terus di tulang kita oksigen darah yang ada di otak. Dokter, Masya Allah. Cuman yang jadi pertanyaan bagi diri kita, seperti ini kan sholat kita, cuma ini namanya, apalagi kalau kita ya, itu kalau kita Pak Tri ya, yang terapisnya, apalagi kalau udah nunggu pasiennya di klinik, iya, enggak, saya juga yang alami masalahnya. Kadang-kadang sholatnya ada kayak buru-buru ini, itu yang kadang-kadang menjadi sebuah dilematis di diri kita. Ya mungkin kalau bapak-bapak yang bukan terapis, karena saking kita ingin menservis pasien kita dengan cara-cara yang terbaik. Dan kami di klinik saya sudah berazam berniat dari awal, kami tidak memasang tarif. Dan insya Allah saya konsisten. Kenapa? Kalau sudah walaupun di bulan kayak apa gitu, disorientasi. Artinya kan unsur materialistisnya banyak. Terus bagaimana Allah sembuhkan? Itu kadang-kadang tidak kita gali, kita ya. Lalu bagaimana dengan puasa sunnah dan wajib ini? Rasulullah itu menjalankan biasa puasa sunnah kami tulis dan puasa dawud. Rasulullah bersabda, berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan kepada Allah pada saat aku puasa di hari Senin dan Kamis pada Daud. Ini dari hadis An-Nasai dan bila puasa itu nanti ada videonya. Dasar lagi ini dahsyat banget. Bila puasa tubuh itu lebih sehat dan banyak penelitian secara medis ya. Orang kalau sebelum operasi itu kan puasa dulu ya. Maksudnya apa ya? Mengosongkan dan mengurangi tensi darah itu ya, supaya jangan dia meningkat. Artinya, loh terbukti secara medis bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk ini, tapi untuk kesehatan kita kan. Ini yang perlu kita gali secara utuh. Nah ini lagi gitu, kalau dipencet aja. Ini bagaimana dampak buat saya? Udah, cek aja. Udah, jangan itunya, cek aja lagi. Nah, tarik itunya, porsinya. Tarik, tarik. Pada hari pertama ada untuk merampatkan tekanan darah berkurang.
Terutama nggak kalau saya jujur aja, saya pun juga nggak belum kuat. Selama puasa proses penyembuhan sangat optimal. Ini prosesnya dibuktikan. Tidak mulai. Kalau kita kan berdasarkan ini aja, tapi tidak berdasarkan puasa. Ya kalau udah bicara TCM-nya. Cuma kalau buat ini kemarin itu saya potong karena panjang banget, hampir 1 jam harganya dimateri. Ya itu artinya 2 kata kuncinya. Kalau kita berbicara konsep dengan puasa dan sholat, lalu dengan 2 lagi dengan Quran dan nyambung nggak dia dengan sholat dan puasa ini? Subhanallah. Ya, ini yang perlu kita gali. Karena memang kita nanti sampai jam dikasih waktu. Sesi pertama 3 jam, sesi kedua 3 jam. Jadi sehari itu 6 jam karena memang protokol kesehatan seperti itu. Ya, jadi kalau ada terlambat ya nanti kita upgrade. Silakan kalau yang mau main seperti saya hari Minggu udah tulus. Kalau hari yang hari Minggu 2 orang pagi 2 orang sore boleh. Kami kita sharing, kami kita berbagi. Ya nanti yang tukang-tukang, yang kesehatan medisnya bagaimana kita juga bisa belajar. Kita saling berbagi, bukan belajar saya juga mesti belajar. Ya, ini pola makan dan lifestyle Rasulullah. Apa yang pertama untuk mencapai sehat nanti? Panganan sedikit makanan, cukup gizi yang diperlukan, membatasi asupan, sedikit tidurnya, selalu bergerak, tepat waktu dalam segala aktivitas. Ini tetapi gratis ini Pak. Saya kalau mau mengadakan pelatihan sebelum orang hadir saya setengah 6 tadi udah di sini. Walaupun banyak saya terjaga, Bapak juga, bisa masuk. Oh iya, saya terjaga aja. Saya bilang teman-teman di grup, gimana Pak? Lanjut kita pelatihan. Walaupun orang yang datang saya tetap lanjut. Ya di samping itu yang ini samping apa kita makan kita santai aja, nggak usah terlalu serius banget. Nah Rasulullah bersabda, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan bila makan tidak sampai kenyang. Kalau kita beda sama sahabat tadi ya. Iya. Iya. Kalau kita sedikit-dikit makan, sedikit-dikit tidur. Benar nggak? Ya coba orang kalau dia makan banyak blak tidur. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, sedikit tidur nih makan. Bagaimana kita? Sekarang coba yang paling banyak sakit di dunia ini siapa? Survei membuktikan itu Indonesia. Di Arab Saudi itu sepi sakit. Kalau kita kan saya sering ke rumah sakit Cipto, rumah sakit Persahabatan. Kalau yang cuci darah ngantri itu saya tetap satu saya terakhir. Yang di rumah sakit jantung harapan mereka itu. Kalau harapan kita kan sembuh. Kalau harapan mereka nggak tahu kalau ya itu nanti tapi saya pernah membawa adik ipar saya ketika dia dari Mataram yang dia itu datang ya saya yang BPJS kartu kesehatan itu akses itu kan itu akses itu kan saya lupa ya sudah antar ke sana tapi ketika ada beberapa salah seorang dokter menyampaikan sakit jantung itu tidak ada obatnya ini menurut medis baik tapi saya bilang ketika ada diskusi ada obat Al-Quran sudah ngomong berabad-abad Al-Quran sudah ngomong setiap penyakit itu pasti ada obat mana mungkin kalangan tapi saya penyakit jantung sampai yang sumbatan 100% ini kalau saya buka datanya itu Masya Allah pilot seorang pilot 100% jumlah setelah saya terapi dengan teknik tolong dan yang terus saya buka setiap 10 hari saya buka setiap hari di terapi sakit karena kalau 3 bulan nggak terbang nggak dapat apa-apa katanya kalau nggak dapat ketika di check up langsung dari ada 3 dokter spesialis jantung penyakit dalam dan penyakit dari perhubungan jadi nggak bisa ini kan masih ada penyumbatan tapi ada jalur lain yang mau mati 100% juga pembukaannya ini belum sejarah sejarah tapi pernah ada katanya tapi jarang Pak ya enggak
Gitu. Ini yang jantungnya tapi penyumbatan supersen, tapi di jalur lain loncat begini. Dan ada saya faktanya, ada datanya, ada orangnya, ada sedikit bukunya nanti ada. Pilot Sriwijaya itu sampai dia menangis, ini kenapa? Wallahu a'lam. Ini tidak ada kuasa manusia, tidak ada kuasa manusia. Loh ya bisa, ini penyumbatan Pak. Terus ini ada jalur lagi gitu. Loncat ini jalur yang untuk oksigen darah ke jantung ke otak itu. Itu yang baru kali ini. Ya mungkin nanti di mungkin ada sih ya, tapi jarang. Nah, jarang itu katanya sih. Dokter bilang itu yang membuat saya masya Allah. Nah, inilah pesan Rasulullah ini yang sangat dahsyat itu. Tapi kan susah banget kalau belum kita mau sampai ini baru bisa enggak ikut apa aja. Saya juga kadang-kadang begitu. Subhanallah. Makanya saya kalau ingat dari sini, baru saya menjalankan 2 kali makan pagi dan sore. Kalau malam jalan-jalan, saya makan. Ya paling paginya di tempatin, nanti siangnya kita minum dulu, sorenya baru kita makan sebelum jam 6, setengah 5, jam 5, setengah 5. Karena kalau di ilmu kesehatan itu 3 kali makan, ya. Padahal itu tidak ada konteksnya. Kalau menurut Rasulullah itu, makanlah kamu ketika lapar dan sebelum kenyang itu. Ya kalau 3 kali makan, itu kalau saya sudah kenyang makan nggak bagaimana? Justru ini lebih top. Kalau kita lihat, ya. Yang jadi masalah lapar terus Pak. Itu dia. Perut Nabi sama perut kita memang beda. Makanya itu tadi saya bilang, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu sedikit makannya, sedikit tidur. Itu aja perbedaannya kita sama Nabi. Ya kan? Nah, beberapa yang berkaitan dengan polisi ini coba kita kembangkan. Kita sudah berhenti dah pakai sikat gigi, pakai siwak. Karena di siwak itu diteliti beberapa ya. Di beberapa kalangan medis sudah meneliti dahsyat baunya. Kalau udah sikat gigi, coba deh. Giginya, yuk bau kalau pakai siwak. Dan setan itu tidak berani. Ini Rasulullah bersabda, siwak merupakan kebersihan mulut dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Rahmat nomor 6. Rasulullah juga bersabda, kalau saja tidak memberatkan umatku maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap dia mau sholat. Cuman ya kalau kita lihat siwak dorong ya kita banyak mudah, karena dia ada zat yang diciptakan sama Allah. Nah ini jangan kenapa holistik itu berbicara, karena ini ada nilai-nilai jahiliyah, karena dia prosesnya dengan pengajaran apa itu ya gitu. Rasulullah juga ada di hadis yang lain, ada juga Rasulullah ada 3 pengobatan di hadis Rasulullah yang baru ya, ada bekam, ada madu, ada ke, tapi ke itu tidak. Tapi di hadis yang lain ada juga gunakan 2 penyembuh obat yaitu dan madu. Jadi hadis Tabrani ini juga baru saya dapat itu ini. Terus apa sih yang mudah buka? Ya mudah buka itu cuma baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 30 sudah cukup. Enggak perlu kita mengalami tentang hancur itu. Kalau dia memang ada itu, kan Al-Quran, surat Al-Fatihah itu merupakan induknya Al-Quran. Dia ada semua di seluruh Al-Quran. Udah baca aja Fatihah. Ya. Terus doa yang mirip dengan psikoterapi. Kalau orang-orang ini kan psikoterapi ya. Iya, jiwa. Ya karena jiwa itu banyak sekali itu ya, jiwa ya ruh ya urusannya sana sudah. Karena nggak bisa kalangan medis melakukannya kalau kurang-kurang keyakinan kita ya. Lalu ini apakah efektif untuk penyakit jiwa, psikosomatis, terus penyakit badannya, termasuk penyakit fisik juga karena baru ini bekal di holistik ini karena saya lakukan ya harus orang kalau sudah 2 kali 3 kali terapi pasti saya bekal. Kalau yang perempuan istri saya, alhamdulillah dia sudah mau berkolaborasi ya dulunya. Jadi teman istrinya Pak Pri yang dia nggak mau, tapi setelah dia tahu manfaatnya, subhanallah. Kalau ikut latihan dia bilang kan dari dulu saya suruh kamu. Padahal nggak perlu dulu ini, enggak aku mau ngejar sertifikat itu dulu. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu artinya sekarang dia sudah pilih ya. Nah kita juga nggak susah, nggak perlu mana-mana bersyukur dulu. Saya mau Pak Pri sekarang itu sudah bukan aja. Kalau ibu-ibu sudah bisa, ini harusnya idealnya pelatihan ini bapak dan ibu.
Kalau hanya kita sendiri nanti tinggal sakit nggak ada yang Enggak. Jadi ibu enak suaminya. Nah kalau bapak, Pak Iqbal enak istrinya. Ya, tapi bapak kan ya, itu artinya ini kita tidak sampai di sini berada. Terus sampai ajal menjemput kita. Kita terus gali sama Allah ini sampai ajal menjemput kita. Ya, ini ya kalau makam-makam ini yang nanti sekali waktu ya Pak Peri, Pak Aris itu ya kita setelah kita terapi holistik dari ujung kaki sampai kepala, kita coba titik berapa titik aja 3 kita rasakan dengan tanpa yang kita bandingkan. Nanti di praksi besok kita bekam ada cuma 3 titik. Kita coba satu pasien yang tanpa kita lakukan terapi holistik, kita langsung yang sekedar stimulus dulu aja, sama yang berapa kita terapi dulu baru kita pegang. Dirasakan, nanti kita tanya. Lanjut, ya ini air zam-zam. Ya sekali-kali, ya janganlah kita perhitungan air zam-zam itu adalah air di antara air yang radius anunya itu sampai surga. Tadinya mau saya praktik, ini tapi mana air sih? Air yang kan ada mata air yang bagus, yang reaksinya atau yang energinya bagus. Terus air termasuk airnya Pak Peri. Makanya kita membuktikan tadinya besok kita buktikan ya. Enggak. Jadi promosi Pak. Ya, bukan kita masalah promosi. Nanti kita akan tahu. Misalnya nih, coba di sini Pak Anis. Ini contoh sekedar air. Baik. Bawa air. Bawa airnya ya. Bawa. Pakai tusukan. Tidak usah. Misalnya ini, coba Pak Anis berdiri. Tempekin kakinya, coba tahan. Jangan itu tempel kakinya, tempel ini. Nah, ya, tahan. Nggak bisa. Benar serius. Kok letih banget sih? Nanti dia apa ini? Coba tahan. Coba pegang. Kalau gini kan tangan ini. Tempel. Ada kajian? Ada. Dibanding sama BK. Iya, coba bacakan Al-Fatihah. Ayatnya baca Al-Fatihah ambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tiup aja. Iya, coba. Pegang. Saya beri lagi. Tahan. Tahan. Kalau tadi kan tidak bisa nahan ini. Gimana? Beda. Setelah ada benda memang lebih berat tanpa mekanik. Apa yang berbeda? Secara tidak kasat mata memang ada 2 di dalam. Energi apa itu? Energi memang yang tak tampak disebut mungkin apa ya, kekuatan Allah. Ya, inilah yang kita bahas energi ilahi konsep. Kalau itu termasuk hipnoterapi kan? Iya. Ya, kalau ini kan kalau saya tidak mau di ruang karena di Rukiah sudah dibahas tuntas pakarnya Yahudi dan Nasrani dan saya tidak mau. Walaupun ininya sama dan sudah dibahas tuntas. Makanya saya dulu ikut nggak mau ikut sama Pak. Saya bilang sama Pak siapa? Yang di depan Mas. Bukan. Pak yang di Tampa ya, yang sering dijual dulu sama Mas Arif dan Nah, saya bilang sama dia, kalau hipnoterapi itu ada yang disebut alfa-beta, itu kan bukan konsep baru. Makanya saya nanya tapi karena setahu saya kita sebagai tidak namanya hipnoterapi itu tidak boleh. Tidak boleh, saya tidak mau. Karena itu dia bakarnya Yahudi dan Nasrani. Dan semua kita bilang jadi. Loh, Al-Quran dan kenapa kamu channel pakai boleh? Makanya orang yang terapi coba. Sekarang saya coba saya lihat saya berapa. Tapi saya baca aus di kalimat cinta hitam macam ini syarri mawar. Betul hadis aus di kalimat. Lah malah yang disebut terapi ini. Nah, benar kan? Tidak bisa karena dia ada energi. Makanya saya nggak mau. Jangan. Al-Quran sudah lengkap, Sunnah sudah lengkap. Iya. Iya.
virtual. Iya. Memang lebih dari itu. Iya, tapi dikemas. Oh. Dikemas dia. Yang jelasin begini. Sekarang kalau ibu belajar agama, kalau mau sanatnya kemana? Apa? Kalau belajar Quran, belajar agama Islam, sanatnya kemana? Pergi sanat nggak? Sanat tahu nggak? Ketemu nggak dengan Rasulullah? Silsilah. Oh, sejarah. Gini loh, Silsilah. kalau kita begini kan, turunan ini kan agama ini dari Allah, turunan dari Rasulullah, sahabat, tadi sama apa? Pak Bito. Nah, Jadi iya, sama. Itu chef itu baunya dari itu ada macam-macam. tapi saya kemarin sempat ngobrol sama beliau. Iya. Dia kan menyarankan kenapa istri masuk di chef. Karena kan beliau kalau istri kayaknya mau aktivitas banyak. Saya tanya, apa? Maaf, kalau chef Iya, itu sudah Pak. Siap. termasuk hipnoterapi tidak. Terus terang saya di PBI ya. Pertukaran manusia itu dilarang yang namanya hipnoterapi. Nah, pertanyaan saya ke beliau itu, SEM itu termasuk hipnoterapi bukan? Beliau jawab bukan. Itu salah satu turunannya. Nah, walau intinya saya dapat jawaban dari beliau, Karena- tidak, tapi banyak orang mengatakan bahwa itu juga termasuk hipnoterapi. Nah, walau itu jadi saya bukan pekan itu. Makanya dia kan tidak mengandalkan kekuatan ilahi Quran. Kalau ini kan apa teh? Siapa yang melakukan apa teh? Kalau dia kan mengolah kata-kata yang ada dasarnya. Sihir. Artinya ketika itu saya kan bisa dilakukan oleh siapapun. Iya. Ketika dia non muslim berarti bahasanya bukan Allah lagi kan begitu kan? Karena dia semua orang boleh ikut. Iya, iya. Makanya kalau saya di sini non muslim tidak boleh ikut. Di Palestina tidak boleh ikut. Ya, saya mau menanyakan itu karena saya baru tahu supaya teman-teman juga dengar. Hipnoterapi itu apa? Mungkin kita belum ada, seperti saya sendiri belum tahu. Ya kalau saya bukan praktisinya saya nggak bisa nerangkan. Saya juga enggak. Karena saya nggak ikut, nggak mau ditawarin sama teman-teman itu. Ya nanti kalau saya menjelaskan apa, bisa saya dengan satu salah. Saya bukan praktisinya. Saya jujur aja, nggak bisa saya terangkan secara detail menurut konsepnya dia. Kalau kita kan menurut konsep kita, itu. Pokoknya intinya gini, ilmu leadernya, pencetusnya itu seorang Jerman Yahudi yang pindah dari Jerman ke Amerika dan sama Nasrani. Itu aja. Karena semua orang boleh ikut ya. Kalau ini kita nggak boleh. Kalau mengubahnya kalau saya orang muslim boleh. Tapi kalau itu belajar nggak boleh. Karena terkaitan dengan doa-doa. Ya kita lanjut ya sedikit lagi. Ya. Ini air santai, kan kita mencoba. Tapi nanti besok insya Allah kita praktis. Maaf Pak ya, saya nggak bisa menjelaskan, takut salah. Karena saya nggak praktisi, nggak pernah ikut gitu, takut salah gitu. Ya. Terus ini manfaat zam-zam ini, subhanallah, sudah tidak perlu kita ragukan lagi Kopre juga ngasih air zam ya kepada Pak Sel. Jangan pelit-pelit tuh air zam-zam. Cuman 2 tetes, 3 tetes saja. Baca kepada ya, setelah dipegang pasti mati dikit. Ya sudahlah. Ya. Ini salah satu manfaatnya ini ada 5. THR dan itu paling bagus seperti kalau nggak air kangen. Bukan water. Ya kita jangan disamakan antara. Iya benar. Iya. Zam-zam itu jaga Allah. Iya, pokoknya tidak ada tandingan. Ya. Tidak bisa Tandingan makanya saya bilang benar. Makanya saya bilang yang Walaupun saya mohon maaf, Iya, kan benar. nggak bagus. Benar. Gitu kan. Tapi kangen water. Wah, tetap Iya. zam-zam. Kangen water, hilang los, terus air apalah mineral. Bagus bukan tidak bagus. Tapi tidak bisa, tidak bandingannya dengan air zam-zam itu. Ya. Tapi semua air itu dibacakan Al-Fatihah insya Allah menjadi keberkahan doa. Ya. Nah ini sebuah penelitian yang dokter dari Jepang itu Masaru itu kan terkenal kan, yang itu menemukan bahkan molekul-molekul air itu ketika dibacakan surat Al-Fatihah dan nanti dibacakan dengan zam-zam itu dahsyat. Ini orang luar yang meneliti Bu.
Ini seorang dokter dari Jepang di sampai sekian kandungan-kandungan air zam-zam. Kalau masak bagusnya air zam-zam tidak ada. Tapi masalah energinya sama nggak? Belum tentu sama. Itu yang betul ya bagus energi kandungan water bisa kan? Atau bilang bisa kan? Ya nanti kita buktikan. Kita tes saja. Iya, keyakinan kita pada itu ya. Itu yang Masya Allah. Intinya di situ. Iya, kalau minyak zaitun. Kalau minyak zaitun sudah semua lah kita orang Islam pakai ya. Minyak yang paling terkait. Bila perlu kalau kita bisa goreng pakai minyak zaitun, kita goreng pakai minyak zaitun aja pokoknya. Cuma zaman sekarang kayak begini, orang minum aja nggak pernah. Belum boleh mau dipakai goreng ikan. Ya. Lalu ya ini apa minyak zaitun banyak sekali. Nah Rasulullah SAW makanlah dari minyak lah dengan zaitun karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Ya, ini hadis Tirmizi. Ya, lalu khasiat buat ini membunuh sel kanker, jantung, antioksidan. Cuma sekarang udah banyak sih di Indonesia. Cuma untuk dijual di pasaran Cuma banyak yang palsu juga Pak. Hati-hati. Iya benar. Itu yang paling dahsyat sekarang ini nggak ada yang asli itu yang kita takutkan. Ya. Terus ini abad sauda sudah hitam-hitam ini siapa yang nggak kenal? Semua kita bangun. Makanya kenapa kita ini kita kupas di sini karena berkaitan dengan konsep ilahiyah. Ini Allah semua yang menambahkan berapa ayat Al-Quran ada sekian ratus penyakit dengan abad sauda ini. Cuman kadang-kadang kan kita nggak yakin. Ya kalau benar urusan yakin ya sudah, buru-buru sembuh ya nggak yakin. Lalu ini dari penelitian berbagai kalangan, yang punya aslinya, yang biji aslinya, yang bubuk aslinya itu semuanya yang obat. Kalau saya bilang, ini nanti sisanya nggak sama aja. Ya, kan bubuknya sama ini juga perasaannya juga. Ya. Nah, lalu yang lainnya juga ini sama sudah diteliti di kalangan sana di barat ulama sampai dengan makan antiseptik sekarang kalau minyaknya alfa-alfa sama minyak zaitun itu virus ini bisa itu di Texas itu jurnal-jurnal itu banyak. Nah lalu kita sama saudara kalau kita mau kumpas tuntas nggak akan habis-habis. Ini dalam kitab Tazkirah itu saya baca-baca, Masya Allah malu juga kadang-kadang saya sebagai terapis, sebagai yang nyari orang berhebat ya minum-minum sih, tapi belum mengkaji setahun banget. Baru sebatas jual saya sama Pak Prila. Saya ambil di sana jual. Iya, itu tapi belum mengkaji. Ya. Lalu bagaimana dengan buah kurma? Apakah kita selalu menyediakan yang kurma ajwa itu untuk menangkal sihir dan sejenisnya guna-guna itu? Padahal kita makan 3 betul aja. Cuman yakin nggak? Ya tapi kalau nggak yakin ini kata Rasulullah, kata Allah bukan? Ya cuma itulah kita. Ya, ini keutamaan kurma. Semua sudah dikupas tuntas. Kalau ini sudah perlu kita kupas lah. Yang penting kita tahu artinya secara ini dan secara ilmiah, secara medis, secara macam-macam kandungannya. Apalagi rendamannya, rutopnya itu ya. Cuman kan kita setiap hari nggak kita merendam kurma 7 terus selama 8 jam. Lalu besok kita nggak pernah pada Rasulullah itu setiap hari nggak Pak? Cuma hanya tangan-tangan aja. Itu sesuatu. Artinya kita jauh mengikuti sunnah sebenarnya. Makanya ya gampang sakitnya, gampang ini kalau Rasulullah itu kan ya sekali dalam hidup sakit. Sahabat itu kalau sakit ditusuk atau dia di sihir Yahudi itu aja sakit. Ya, ini kandungan-kandungan yang 5% protein, 3% lemak, gulanya rendah sekali, glukosanya lebih banyak. Itu semua kalau yang sunnah-sunnah itu Masya Allah. Cuman ya saya pun juga baru melek ini terakhir kita seusia kita ini kalau usia 40 baru kita sadar. Kalau usia 20 jadi mana mau kita masih sehat masih seger. Tapi sudah mulai pinggang, sakit, bangun tidur, langkah sudah lututnya keok-keok, mulai dari itu. Ya. Ya. Lalu gimana dengan masalah? Ini subhanallah. Kalau kita berbicara baru ini, Masya Allah, dari yang dibacakan sama putra saya itu, katakanlah dari 51 sampai 59 itu berbicara tentang, coba nanti dibaca ya, digali supaya kita buka lagi Quran kita. Jangan hanya pajana, bahkan nggak dibaca.
baca itu sayang banget gitu ya. Kita gali, semua taktis juga gali itu. Saya sekarang itu subhanallah ya, karena memang kalau nggak ada pasien ya sudah kita buka tafsir tentang dia, tentang ini, insya Allah ternyata kita ini alena kita. Ya, ini insya Allah surat anak-anak 9 yang paling menyatakan itu tapi dia lebih dari ayat 65 kata-kata. Ya. Lalu khasiat dan manfaatnya kalau dia menentukan bagaimana. Kalau dia mati yang budaya sama aja, tapi lebih baik bagi kita. Nah, terus orang yang kena asam lambung, rebus 2 sendok makan atas dalam 1 liter air selama 10 menit. Saring dan tambahkan 1 teh madu di dalam 3 sampai 4 kali sehari. Ini semua. Ini kalau kita ini tentang ini ada beberapa yang saya ajak diskusi kalau kita ini kita sampaikan langsung dari ilmu. Tapi nanti kalau semua ini kita sampaikan, yang jual madu juga kasihan ke Pak Aris. Saya juga selalu ada, tapi untung juga kan ada ininya. Ya. Ini sakit perut, ambil 1 sendok makan madu dengan 4 sendok teh bubuk kayu manis dalam 1 gelas air jahe, didapat dan dia dapat mengobati sakit perut, lambung dan tukar lambung dari akarnya. Ini sudah diterima ini dari Malaysia, dari Sumatera. Ini napas bau kumur dengan air hangat dicampur dengan madu dan bubuk kayu manis yang bau nafasnya. Terus dicuci manis ternyata, kita takut ya. Padahal ternyata kalau madu sekarang ini madu aslinya itu mana itu ya? Apakah benar-benar asli atau memang madu kan kayak apa ya? Ya itu perlu proses, ya, perlu kajian, perlu penelitian. Ini kalau ini manis, rendam semalaman 1 liter teh biji bader atau termater, iya dalam 11 air. Ini teh sama ini bader itu. Terus yang untuk kolesterol minum 470 ml teh hijau yang dicampur dengan 2 sendok makan madu dan 3 sendok teh bubuk kayu manis dapat mengurangi tingkat kolesterol darah hingga 10% dalam 2 jam dan sudah dibuktikan ini. Saya juga kaget kemarin, coba saya bilang, tinggi Pak, coba aku buktikan ya, langsung udah pulang dia selama 2 jam, diambil lagi, satu ya saya bilang, di sini, jadi, coba ini kita masukkan nanti biar menjadi hazanah teman-teman. Nah ini juga, artis ini dia akan sendiri segala itu, ya, ini semua madu itu masya Allah, makanya ada 3 pengobatan dan itu kembali lagi kita beri madu, bekam, madu dan tapi tidak dianjurkan sama Rasulullah karena ada berbahaya. Tapi teman-teman banyak tuh yang di daerah Irian mencoba itu bau karena fisiknya kuat. Iya, karena fisiknya orang-orang di Irian banyak yang lakukan. Ini banyak sekali. Kalau kita mau petuntas ini hampir berapa banyak yang sengaja saya ini buat belajar ya, sampai berapa ini. Nah, lalu yang terakhir itu hari ini siapa yang mau detox? Pak Arjuna sudah detox? Sudah. Bagaimana rasanya Pak Arjuna? Plong. Apanya yang plong? Sakitnya apa sakit hatinya? Nah, ini ternyata di bab At-Timun Nabawi yang kita punya itu bab muntah itu ternyata Rasulullah disuruh kita muntah paling enggak sebulan itu 2 atau 3 kali. Ternyata muntah itu bukan mengeluarkan jin, mengeluarkan rasa emosi yang tertentu, rasa hasad yang mendalam, rasa benci yang menghujam, rasa iri dan dengki yang berkarat. Dan hampir tiap hari saya praktikkan ini, saya suruh minum air zam-zam sedikit sama air hujan karena bergumpal-gumpal. Ini kenapa? Wallah bisa. Tapi bapak enak, nggak enak ke badannya? Kok enak badan saya? Badan berdarah ini. Wallah jika ada segumpal daging atau darah, jika dia baik, maka baik. Dan jika dia jelek, maka jelek. Apa itu? Apa? Bukan. Kol? Karena kolbu itu dalam terminologi konsep ilahiyah, dia jantung, dia hati. Kalau hati ya liver. Kalau jantung dia hati. Kalau bahasa ini dia
Apa liver yang baru, apa jantung yang baru? Kalau liver itu hati, kalau hati itu jantung. Kalau bahasa kita, all benar dia jantung dia. Itulah. Kalau ini, Nah, detok lewat muntah bisa, detok lewat keringat bisa, detok lewat urin fesis bisa, detok lewat buang air besar bisa, detok lewat bekam. yang paling dahsyat itu ternyata lewat bekam dan muntah. Ada juga detok terbaik lewat. Puasa wajib. Ternyata puasa itu depok yang paling dahsyat. Makanya ketika puasa di bekam lebih dahsyatnya. Dan banyak orang takut ketika di bekam. Cuma banyak orang yang tidak kuat di sini. Tapi Rasulullah lebih banyak di puasa ya. Di hari Senin atau di hari Kamis. Iya. takut dan Iya, enggak sih. Kecuali mungkin kalau pingsan itu karena kurang uang. Ya. Kita penyakitnya itu aja gitu. Ya. Nah, bagaimana kita supaya sehat kita paripurna secara rohani dan jasmani? Ya, maka ikutilah seluruh aktivitas yang dilakukan Rasulullah. Coba tes kalau kita nggak percaya. Mulai apa? Baik cara sholat fardu dan sunnah. Tapi pertanyaannya, kita sudah benar nggak sholat fardu dan sunnahnya? Dua, baik cara makan dan minumnya. Kita kalau makan di rumah sama keluarga itu selalu pakai tangan apa pakai sendok? Benar Pak Aris. Bisa. kalau saya makan berkat kalau berkat nggak sih nggak bisa. Ya kan sekarang orang kan gaya hidup. Jorok anak justru yang jorok itu pakai sendok. Kenapa? Sebenarnya ada enzim gitu. Sendok itu kalau kita makan di restoran berapa mulut yang masuk? Itu Kan udah dicuci. dicuci apakah bisa steril begitu? Belum tentu. Karena ada penelitian kalau tangan, ya tangan-tangan kita tiap hari itu untuk bersuci ini. Dan ketika kita makan ada enzim yang menghidupkan makanan-makanan yang terakhir. Makanya itu ya. Lalu baik cara bersuci dan mandinya. Sekarang kita mau mandi, benar enggak caranya? Rasulullah itu di bab mandi itu ternyata jarang berdiri. Kalau gitu, wow, kolamnya ada kaca lagi di dalam rumah. Waduh sudah. Apalagi perempuan. Perempuan itu sunnahnya mandi harus ditutup. Rasulullah itu selalu duduk. Saya baru tahu juga tuh. Subhanallah ya. Dia ujung kaki. Iya. Nah, lalu baik cara tidur dan waktu istirahatnya. Bagaimana tidurnya kita? Ini kalau kita kan susah. Susah on time. Kalau Rasulullah itu on time. Pokoknya selesai sholat isya, maaf kalau ada cekeraman dengan istrinya, dia nggak mau diganggu dan tidak ada sahabat yang mau berkonsultasi jam-jam karena dia tidur. Makanya tadi itu sedikit tidurnya, cepat tidurnya, cepat bangunnya. Kalau kita susah tidurnya, susah bangunnya. Itu perbedaannya kita. Rasulullah cepat tidurnya, cepat bangunnya. Kalau kita susah tidurnya, susah bangunnya. Apalagi yang belajar. Ya, baik cara berolahraga. Kalau kita lihat itu dia kalau ke masjid sama Aisyah itu dari kecil dari datangnya ke masjid tidak pulangnya gitu. Kalau kita mau boro-boro mau ke masjid Jalannya nggak ada lagi. Iya. Nah, ini cara menggauli istrinya, berkomunikasi dan cara membina rumah tangganya dan cara kepemimpinannya. Karena bukan kita harus jadi presiden, jadi bupati, jadi kota, memimpin di keluarga kita yang terkecil. Ya. Iya. Sebelum kita ini sedikit lagi, insyaallah jam 11.30 kita akan bertemu. Nggak sedikit dulu ya. Nah, 2 menit. ya. Ini bagaimana sih kita dulu? Kira-kira kalau ibu sakit apa yang dilakukan? Kalau ibu lagi sehat apa yang dilakukan? Terus kemana? Harusnya ini menjadi sebuah siklus kehidupan kita. Gambaran. Kan kadang-kadang kita kan kalau kita sehat itu nggak pernah cerita. Tapi kalau udah sakit, Cerita. padahal antara sakit dan sehat itu sama-sama nikmat sebenarnya. Jadi kalau kita hitung aja sekarang, misalnya Mbak Pri pernah sakit 1 bulan, umurnya sekarang berapa? 40 sekian, 50 ya. Kurangin aja yang 45 itu dikurangi 1 bulan. Antara nikmat sehat sama nikmat sakit ini. Artinya masih banyak nikmat sehat ya. Ini dia, kalau kita sakit kemana? Nah ini dari beberapa indikasi, tapi ini beberapa teman kalau pas dulu itu katanya masih menjadi tanda-tanda besar karena hadis-hadis yang muatannya itu tidak begitu
secara pasti itu walau kalau sekarang ini cuma kalau di PPI mohon maaf Iya, ya, iya, dia nggak apa-apa, ya saya dengar. kalau di PPI itu tidak boleh dilarang karena bukan karena Sunnah. sunnah apa ininya, tapi karena tindakannya. Iya. Mungkin kalau teman bilang mendingan ke PMI ya, buang darah kotor ada duit. Buang darah kotor. Di donor. Bukan donor. Ya, sekarang kan tidak. Ya, enggak. Artinya gini. Kenapa dilarang? Karena memang ada ultimatum dari Kementerian Kesehatan juga. Karena dari pembuangan limbahnya, Iya. cara penanganan yang kurang Dari sangat ya. dari pena juga. Ya, itu mohon maaf nih, ini ya. Itu dari sisi pandangan PPI. Pasti ya, pas Penggunaan bukan orang. Ini buang limbahnya Limbahnya itu sembarangan. tidak steril. Ya, tidak steril. Karena kalau di PPI memang sudah kita melakukan suatu bekam itu ada SOP-nya Iya. sesuai dengan Ya. Kementerian Iya. dari medis. Medis dan cara-cara ditetapkan mulai dari sarung tangan, jarum, terus ngomong jarum pun harus ditutup, bahkan jarum itu harus bisa dipakai di protokol yang khusus. Iya. Terus kalau nggak mau kita limbahnya ini, ya boleh dibakar, tapi benar-benar itu sampai hancur. Saya kebanyakan saya bawa, saya bakar ke rumah. Iya. Kalau dulu kan tidak mas, kayak pembersihan alat pun Iya. bisa cukup dengan semprot alkohol. Gitu. Iya, sekarang sudah enggak. Ya, tapi alhamdulillah dulu saya banyak melakukan begitu, Iya. nggak terjadi apa-apa. Iya. Tapi dari sudut pandang Medis, kesehatan, kesehatan. orang medis, ketika kita bekam dua orang yang satunya standar medis, ya, tapi yang satunya biasa aja, orang kira-kira akan memilih yang mana kan begitu? Iya, makanya tetap kita untuk standar yang sekarang itu, karena saya juga orang PDI juga teman-teman juga itu ya harus, maka ini kita lepas tuntas di sini. Dan ini kita berbagi. Ya nanti besok di sesi berikutnya, nanti di sesi konsep ilmiahnya akan kita banyak bicara tentang luas atau tidak. Kita lanjut ini sebelum melakukan pengobatan terhadap dan pasien sama-sama kita melakukannya untuk menolong saudara kita karena Allah. Karena kalau sudah melenceng ini yang kita sangat harapkan, jangan sampai unsur materi ke depan, tapi unsur membuat hidup. Itu yang coba kita bangun frame pemikiran ini supaya kita juga jangan hanya mendapatkan materi ini, tapi nilai-nilai ilahiyah ini benar-benar terwujudkan dalam keseharian kita. Jadi ada meluruskannya hanya kepada Allah, mengucapkan ya Allah sebelum kita melakukan apapun harus berdoa. Mengharapkan semuanya kepada Allah, tidak pada teknik terapi. Nah ini kadang-kadang memang agak berat kan, untuk di PPI sesama orang pikir enggak. Tapi kan sekarang ini coba kita datang berapa lagi pengobatan ini? Ya Allah, jutaan loh. Makanya itu kalau orang-orang ini juga banyak yang begini kan memang Kemenkes itu. Makanya saya harus bikin Kemenkes secara pribadi, organisasi saya harus, karena untuk kita secara bertindak ada panduan tidak salah juga ya. Jadi nggak sekedar kita ini. Nah ini faktor-faktor penyakit ini kebetulan diteliti oleh risetnya Dr. Diki SC MPH. Ternyata beberapa kalangan dokter se-Asia Pasifik itu menemukan bahwa dari semua agama, jadi orang sakit psikis itu cuma 10%, terus sosial itu 15%, psikis 25%. Ini orang sakit itu ternyata ini penelitian secara ilmiah. Makanya ini dokter semua agama dan menunjukkan orang itu karena spiritualnya. Artinya faktor pemahaman agama itu sangat. Nah, ini terakhir berdoa. Kalau ini jangan sampai